Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada hari ini akan melaksanakan praktek coaching dengan rekan sejawat bersama saya Elis Nurhotimah dan rekan saya Ibu Juwita Purnamasari. Pada praktik yang pertama, Ibu Juwita akan berperan sebagai coach dan saya Elis Nurhotimah akan berperan sebagai coachee. Assalamualaikum Bu Elis, apa kabarnya? Sehat kan Bu? Waalaikumsalam, Ibu Juwita. Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang kalau mendengar Ibu sehat. Tapi saya amati beberapa hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat ceria seperti biasanya. Kalau boleh saya tahu, ada masalah Bu? Iya Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah nih. Akan tetapi saya bingung mau berbicara dengan siapa gitu. Kira-kira Ibu ada waktu nggak? Tapi sebelumnya saya minta maaf loh Bu, jika saya nanti mengganggu kesibukan Ibu. Ya Bu, Alhamdulillah Bu, insya Allah ada waktu Bu Elis 15 sampai 20 menit. Kita ngobrol-ngobrol ya Bu, jangan sungkan Bu Elis. Saya tidak terganggu kok. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu ya. Sebelumnya, jadi begini Bu, ini terkait dengan rekan guru di sekolah saya ya Bu ya. Saya perhatikan kok itu dari tahun ke tahun tidak ada perubahan gitu. Penyampaian materi pembelajaran masih menggunakan metode yang konvensional saja. Seperti misalnya di kelas itu para guru hanya mengandalkan ceramah lagi gitu. Ceramah terus gitu di kelas itu. Saya sebetulnya kurang paham gitu apa alasannya, apakah memang tidak bisa atau tidak mau. Padahal kan sekarang itu seperti yang kita ketahui bersama ya Bu ya, bahwa teknologi pembelajaran semakin canggih, kemudian juga teknologi semakin pesat gitu. Jadi saya rasa ini menjadi satu permasalahan bagi saya karena guru-guru di sekolah saya itu sepertinya ya memang tidak mau adanya perubahan gitu loh Bu. Eh, jadi di kelas itu membosankan, pembelajarannya itu monoton, sehingga ini saya khawatirkan akan berimbas kepada antusias belajar peserta didik juga yang akan menurun gitu dalam pembelajaran. Begitu Bu sebetulnya masalahnya. Kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan dari Bu Elis ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru ya Bu, yang kurang bervariatif begitu Bu. Betul Bu. Dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Bu Elis dapatkan? Ya, dari percakapan kita hari ini ya tentunya harapan saya ya Bu, yaitu ingin mendapatkan solusi terbaik ya Bu ya. Saya juga ingin mendapatkan adanya perubahan yang lebih baik, perubahan menuju ke arah yang positif di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran ini, baik dalam hal penyampaian metodenya, kemudian modelnya, atau media pembelajarannya juga. Intinya saya ingin pembelajarannya ini lebih bervariatif gitu loh Bu. Jadi ada perubahan, misalnya saja menggunakan berbagai aktivitas-aktivitas pembelajaran seperti kuisis gitu kan. Kalau sekarang itu sedang marak digunakan oleh para guru ya Bu ya, kuisis. Kemudian bisa juga misalnya dengan memutar video-video pembelajaran di YouTube, atau mungkin memang hanya sekedar untuk menampilkan slide presentasi PowerPoint atau Canva juga menurut saya itu cukup baik ya Bu. Malah lebih baik gitu daripada hanya mengandalkan ceramah saja gitu tanpa menggunakan media apapun di kelas. Jadi ya supaya pembelajaran lebih seru, lebih menyenangkan, lebih bervariatif itu tadi. Dan siswa mungkin lebih antusias lagi. Semangat siswa akan lebih terbangun lagi dengan adanya pembelajaran yang bervariatif. Jadi seperti itu, Bu. Baik Ibu, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode-metode yang bervariatif atau media-media yang Ibu sebutkan tadi, saya dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Bila dari nilai Ya, 1 sampai dengan 10, kira-kira di sekolah Ibu itu berada di level berapa ya Bu? saya rasa untuk saat ini sih masih berada di level 5 ya Bu ya. Karena di sekolah saya itu kebanyakan guru-gurunya sudah senior. Kemudian kalau misalnya untuk level yang lebih tinggi lagi,
Sepertinya memang agak sulit ya Bu ya, mengingat itu tadi. Jadi untuk saat ini ya mungkin kalau saya taksir itu ya levelnya masih berada di level 5 sih Bu. Baik Ibu, sekolah Ibu ada di level 5 ya di kondisi sekarang ini kira-kira uh, kalau ini Ibu meningkatkan adanya perubahan pembelajaran yang lebih baik lagi atau berkreatif lagi, ini level berapa Bu? Saya mungkin akan bisa meningkatkannya ke level 7 ya Bu ya. Karena kalau untuk saat ini kan tadi mengingat guru-guru di sekolah saya masih senior ya Bu. Kalau untuk level yang lebih tinggi lagi, sepertinya itu agak sulit gitu. Jadi mungkin untuk bisa menaikkan dari level 5 ke level 7 itu masih bisa ya Bu ya dilakukan perubahan seperti itu. Baik Ibu dari level 5 ke level 7 ya Bu ya. Usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan Iya Bu. tersebut? Usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menaikkan ke level tersebut Bu? Nah, itu Bu, memang saat ini ya saya juga sebenarnya masih memikirkan kira-kira apa rencana atau tindak lanjut yang bisa saya lakukan atau bisa saya perbuat untuk hal ini ya. Mungkin saya akan mengadakan semacam mentoring gitu ya Bu ya, atau semacam Ya. pendampingan individu kepada rekan-rekan guru di sekolah saya. Tapi hal ini akan saya lakukan secara bergiliran gitu. Misalnya saya akan melakukan mentoring terhadap guru A, setelah selesai nanti ke guru B. Mungkin saya rasa itu akan lebih efektif ya Bu ya, akan lebih Baik Ibu. sukses menurut saya. Oh ya Ibu, baik Bu. Untuk mentoring, nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring dan pendampingan kira-kira seperti itu ya Bu ya. Ada tidak strategi yang Iya mungkin betul Bu. pernah Ibu terapkan atau teman-teman yang nyaman untuk penyampaian itu? Ya, kalau untuk strategi lain ada sih Bu ya, nanti saya bisa konsultasikan masalah ini kepada kepala sekolah, kemudian saya akan membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop gitu untuk yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran khususnya dalam hal penyampaian materi ini, dalam penyampaian dengan menggunakan media-media atau metode maupun model yang lebih bervariatif gitu loh Bu. Berarti Bu Elis ingin merencanakan tentang mentoring pendampingan atau pelatihan workshop. Nah, dari ketiga ini kira-kira Bu Elis ini untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa terrealisasikan itu yang mana Bu? Sepertinya yang mentoring ya Bu ya, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop itu saya kira perlu persiapan yang lebih matang, kemudian perlu banyak waktu juga untuk persiapannya yang tidak sebentar juga, kemudian membutuhkan lagi biaya yang mungkin sangat besar gitu. Jadi di samping itu juga kan kalau misalnya pelatihan atau workshop itu ya Bu, saya kira harus mendatangkan narasumber-narasumber yang memang kompeten di bidang ini gitu. Jadi kalau untuk saat ini sih ya, mengingat menimbang ya Bu ya, jadi yang lebih nyaman dilakukan dan mudah terrealisasi memang untuk saat ini yang mentoring sih ya Bu ya. Oh baik itu mentoring ya Bu ya. Kegiatan mentoring ini Iya Bu Elis memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah atau bagaimana Bu? ya. Eh, ada sih Bu, tentunya untuk proses ini saya tidak melakukan sendiri ya Bu ya. Saya memerlukan kolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah saya. Kebetulan di sekolah saya itu ada guru yang memang sudah ahli bidang IT. Di antaranya di sekolah saya itu ada Ibu Lina Ade Indrawati dan juga ada Bapak Ade Sarkosih ya Bu ya. Mungkin saya akan meminta bantuan kepada beliau untuk melaksanakan mentoring ini Bu. Oke, berarti Bu Elis dengan melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu ya dengan Betul betul Bu. rekan-rekan kerjanya kira-kira kapan nih Ibu mau merealisasikannya ini? Insya Allah secepatnya ya Bu ya. Mungkin minggu depan saya akan coba lakukan mentoring ini Bu. Saya akan coba terapkan mentoring ini dengan bantuan rekan guru yang sudah berpengalaman ya di bidang ini, itu ataupun guru-guru yang sudah berpengalaman dalam menggunakan media-media yang bervariatif. Oke Bu Elis, bagus sekali ya Bu. Kira Bu Elis
dari percakapan hari ini, apa sih yang Ibu Elis dapatkan? Baik Bu, dari percakapan hari ini tentunya saya jadi punya gambaran nih Bu sekarang ya, bagaimana untuk terjadinya perubahan di sekolah saya ke arah yang lebih baik, yaitu dengan adanya kegiatan mentoring ini. Kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah saya yang memang memiliki keahlian di bidang IT atau media pembelajaran yang bervariatif. Saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak nih kepada Ibu yang sudah banyak membantu saya, kemudian sudah meluangkan waktunya juga, sudah mendengarkan keluh kesah saya selama ini, dan besar harapan saya ke depan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini dapat bermanfaat untuk semuanya, dan juga semoga bisa terjadi perubahan menuju ke arah yang lebih baik di sekolah saya, Bu. Alhamdulillah. Saya tunggu kabar baiknya ya Bu setelah Ibu melakukan Baik, mentoring itu. Mudah-mudahan saya dapat kabar baik lagi dari Ibu. baik, baik. Kolaborasinya dengan teman-temannya bisa berjalan dengan baik juga. Amin, amin, amin. Mungkin itu ya Bu ya obrolan kita hari ini. Saya tunggu kabar baiknya. Dan kalau Ibu ada apa-apa, Ibu boleh hubungi saya lagi. Siap, Bu, siap. Itu Terima kasih ya, Bu Kak, ya. Ibu. Ya sama-sama Ibu Elis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada praktik yang kedua, saya Elis Nur Fatimah akan berperan sebagai coach dan Ibu Juwita akan berperan sebagai coaching. Berikut praktik coachingnya. Assalamualaikum Ibu Juwita, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu Elis, Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Ibu, sehat Ibu? Alhamdulillah, Bu Juwita, saya juga ikut senang mendengarnya. Namun, saya amati nih beberapa hari ini, kok Ibu Juwita kelihatan tidak bersemangat gitu, tidak ceria seperti biasanya ya. Kalau boleh saya tahu nih Bu, Ibu ini ada masalah apa? Itu Bu, sebenarnya saya sedikit ada masalah, namun saya bingung saya mengutarakan kepada siapa. Apakah Ibu ada waktu? Saya mohon Bu, jika saya mengganggu kesibukan Ibu. Ya, tidak kok Bu, tidak mengganggu. Insya Allah kita ada waktu ya, sekitar 15 sampai 20 menit ke depan. Jangan sungkan ya Bu ya, kalau Ibu mau menceritakan masalah yang Ibu alami kepada saya. Alhamdulillah, kalau begitu Ibu, saya sedang bingung nih Bu, tidak tenang terkait dengan anak didik saya nih Bu. Saya perhatikan beberapa bulan sekarang anak didik saya itu sering jarang masuk sekolah, padahal kan kita ketahui ya Bu, sekarang itu sudah mendekati mausa. Saya takut anak ini tertinggal pelajaran Bu. Oh, seperti itu masalahnya ya Bu. Baik Bu Juwita. Nah, sebelum kita ngobrol lagi lebih lanjut nih, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Ibu. Boleh ya Bu ya? Apa Iya Ibu, harapan yang Ibu inginkan dari perbincangan kita hari ini? dari percakapan hari ini saya ingin mendapatkan solusi Bu, bagaimana agar anak itu biar kembali lagi ke sekolah, rajin lagi ke sekolah, semangat untuk berangkat ke sekolah, mungkin itu Bu. Baik, Ibu. Jadi, Ibu Juwita ini ingin mengetahui alasan ya kenapa siswa ini kok sering tidak masuk ke sekolah gitu ya. Dan juga ingin Ya agar Bu. siswa tersebut nanti ke depan bisa masuk sekolah lagi seperti biasa, bersemangat lagi, rajin belajar lagi dengan teman-temannya yang lain. Dan juga bisa menemukan solusinya, solusi untuk anak tersebut supaya bisa ke sekolah lagi. Nah, kalau nih, misalnya ya Bu ya, itu Ya, adalah kondisi idealnya. ya. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira kondisi di sekolah untuk saat ini ada di level berapa ya Bu ya? Sepertinya masih di level 6 ya Bu ya, karena anak ini eh, sepengetahuan saya itu hidupnya kan dengan neneknya ya Bu ya, jadi mungkin saat ini masih ada di level 6 Bu. Baik.
Jadi masih berada di level 6 ya Bu ya untuk saat ini. Nah, selanjutnya ya Bu ya, kalau kira-kira pada saat nanti ingin adanya perubahan, Ibu ingin kondisinya ada di level berapa gitu, naik ke level berapa? Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7 ya Bu, karena kalau di level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat seperti tadi yang saya sampaikan ke Ibu, si anak tersebut itu hidupnya dengan neneknya, jauh dari orang tuanya, jadi di level ke-7 aja mungkin uh, itu sudah bagus Bu. Baik, jadi Ibu Juwita ingin naik ke level 7 ya Bu ya. Nah, untuk naik ke level 7 ini nih Bu, apakah Ibu ada rencana atau ada ide apa agar anak tersebut kembali ke sekolah seperti biasanya? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan home visit seperti pendampingan individu. Home Ya. visit ini selain bisa menanyakan langsung kepada anak dan keluarganya, uh, saya juga bisa mengetahui alasan sebenarnya. Mungkin itu Bu. Baik, Bu. Jadi Ibu Juwita ini ingin merencanakan home visit ya, Bu ya, atau langsung berkunjung ke rumah siswa tersebut untuk mengetahui alasan atau kejelasan apa anak tersebut tidak masuk sekolah terus gitu ya, Bu ya. Nah, apakah ada lagi strategi yang lainnya yang ingin Ibu lakukan selain home visit ini, Bu? Ada Bu, membuat kartu kegiatan. Sebenarnya saya ingin membuat kartu kegiatan. Tapi kayaknya kalau untuk membuat kartu kegiatan mungkin akan terarah si anak itu tahu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakannya, tapi kan memerlukan waktu yang cukup lama Bu dan biaya yang besar. Jadi saya mengambil lebih baik kompetisi dulu Bu. Baik, Bu. Jadi pilihannya tadi ada dua ya, Bu, antara home Iya, visit dan membuat kartu kegiatan ya, Bu ya. iya. Eh, nah, berarti kira-kira dari kedua pilihan tersebut yang Ibu anggap paling nyaman untuk dilakukan saat ini atau yang mudah terrealisasi ini yang mana ya, Bu ya? Sepertinya home visit ya Bu ya, karena kalau kartu kegiatan seperti yang tadi saya bicarakan ke Ibu perlu persiapan yang matang, perlu waktu yang tidak sebentar, kemudian perlu biaya juga. Saat ini mungkin lebih nyaman saya adalah home visit Bu. Baik. Jadi pada intinya Ibu Juwita ini ingin lebih memilih home visit ya Bu daripada membuat kartu kegiatan karena berbagai pertimbangan tadi ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan nih Bu akan dilaksanakan kegiatan home visit ini kepada rumah siswa? Secepatnya Bu, insya Allah mungkin bisa ya Bu ya. Saya akan berkolaborasi dulu dengan kepala sekolah, koordinasi dulu dengan teman-teman, mungkin ada apa yang tahu tentang anak itu seperti apa. Insya Allah Bu secepatnya akan Baik, Ibu ditunda. akan melihat dulu kondisinya ya, kondisi Ya, siswa tersebut. Kalau besok siswa tersebut tidak masuk sekolah, berarti Ibu akan langsung melakukan home visit tersebut ya Bu ya. iya Nah, Bu. kalau boleh saya tahu nih Bu, ada tidak yang akan membantu Ibu dalam pelaksanaannya nanti? Iya Bu, kebetulan ada rekan guru juga, sama rekan guru saya akan berkolaborasi dengan beliau karena domisilinya atau tempat tinggalnya dekat Bu dengan anak tersebut. Baik. Jadi Ibu ini akan berkolaborasi ya Bu ya dengan rekan Iya, sejawat yang memang dekat dengan jarak rumah dari siswa tersebut. Begitu ya Bu ya? iya, iya Bu. Ya, baik Bu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Saya doakan dan saya sebenarnya sudah tidak sabar lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi dengan Ibu setelah Ibu melaksanakan kegiatan home visitnya nanti ya Bu ya. Mungkin nanti di lain kesempatan kita akan membahas hasilnya ya Bu ya. Nah, sudah tidak terasa Bu, kita sudah berada di penghujung pembicaraan nih Bu. Tapi sebelumnya saya ada satu hal lagi nih Bu yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, boleh ya Bu ya? Iya Nah, Bu. setelah kita berbincang-bincang panjang lebar tadi nih Bu, apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Dari kesempatan ini saya jadi punya gambaran Bu apa yang harus saya lakukan dan terus memantau perkembangan anak ini. Apabila ada kendala, Ibu jangan bosan-bosan ya Bu ya. Eh, berbicara apa?
memberi memberi tahu saya harus seperti apa Siap, untuk siap, siap, Bu. menyelesaikannya ini ya Bu ya. Iya. Semoga berhasil ya, Bu ya. Iya Ibu, terima kasih banyak Ibu Amin, sudah mau amin. meluangkan waktunya untuk saya dan mendengarkan keluh Iya, kesah saya ini. sama-sama. Sama-sama, Saya juga Bu. berdoa ya Bu ya. Mudah-mudahan kita bisa bersama lagi, bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang aksi nyata yang sudah Ibu lakukan nanti. Oke, Ibu Juwita, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin saya kira saya tutup obrolan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli. Sama-sama. Demikian praktik coaching dari kelompok kami, kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.